Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam siap. Yang terhormat para asesor, perkenalkan saya Tinggi Bainul Maulidin dari PLTU Bangka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan instruksi kerja full start PLTU Air Anyir Bangka. PLTU Bangka berkapasitas 2x30 MW terletak di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Merawang, Provinsi Bangka Belitung, dengan tipe boiler CFD dan turbin single casing. Baik, sebelum memulai pekerjaan, alangkah wajibnya kita menggunakan APD terlebih dahulu atau alat pelindung diri. Yang pertama, safety shoes. Selanjutnya, masker. Walkie-talkie atau sering kita sebut HT untuk berkomunikasi. Dan safety helmet. Cool start adalah kegiatan startup unit yang dilakukan setelah unit shutdown selama lebih dari 72 jam dan temperatur lower casing turbin di bawah 150 derajat Celcius. Untuk kegiatan cool start ada 3 komponen penting. Yang pertama, kesiapan unit. Yang kedua, persiapan. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang pertama, kesiapan unit. Kita pastikan stok batu bara dan level bunker. Kemudian kita pastikan full oil pump dalam keadaan siap untuk dioperasikan, dan oil tank dalam keadaan normal level. Lalu kita pastikan juga untuk pasokan demin dalam keadaan normal ataupun penuh, memastikan tidak ada pekerjaan di lokal, dan memastikan tidak ada tools atau peralatan yang tertinggal di equipment atau area sekitarnya. Yang kedua, persiapan. Kita siapkan SOP atau IK. Lalu kita siapkan APD kita yang tadi kita pakai di awal. Lalu kita siapkan HT untuk berkomunikasi antara operator CCR dan operator lokal, berkomunikasi antara operator CCR dan teman-teman pemeliharaan agar kondisi di lokal aman terkendali. Yang ketiga, kita lanjut ke pelaksanaan. Yang pertama, langkah pertama kita pastikan ketersediaan power supply. Kita minta izin ke dispatcher untuk dikirim power untuk kebutuhan startup unit. Lalu kita operasikan close cooling system dan memastikan level-level dalam keadaan normal. Setelah cooling dan level-level semuanya sudah siap dan aman, lalu kita persiapan untuk firing boiler. Berikut urutan start valve. Atur vakum furnace minus 100 sampai minus 150 Pascal. Open venting drum, exhaust boiler, dan drain superhead. Lakukan furnace purging selama 5 menit. Lalu kita start untuk fuel oil pumpnya. Atur pressure
sampai 1,5 MPa. Lakukan oil leak test atau tes kebocoran pada pipa. Start ignition burner A atau B secara bergantian, atur sesuai kenaikan bed temperatur. Tutup venting steam drum bila pressure mencapai 0,15 sampai 0,2 MPa. Lalu tutup valve drain superator tadi. Bila temperatur sudah mencapai 160 derajat, dibuka untuk boiler bypass valve-nya. Lalu dibuka MOV boiler secara perlahan sampai 100%. Bila temperatur inlet dan outlet jaraknya antara 50 derajat Celcius. Selanjutnya kita siapkan di area turbin. Kita menyiapkan vakum dan sealing. Open MOV sealing turbin, kemudian set auto equal di 40 kPa. Koordinasikan dengan operator lokal untuk mengoperasikan gland fan. Jika bed temperatur sudah mencapai lebih dari 400 derajat Celcius, maka burner kita start A dan B secara berbarengan. Lalu kita start full feeder 1 dan 3. Oke, kita mulai kenaikan secara perlahan melalui batu bara dan oil burner. Setelah temperatur bed mencapai 650 derajat Celcius, burner dimatikan secara berbarengan A dan B. Lalu kita operasikan ESP system. Amati kadar O2 gas buang untuk memastikan batu bara terbakar. Ranknya di 3-7%. Ketika pressure main steam dan temperatur main steam terpenuhi, selanjutnya kita lakukan rolling turbin. Harus diperhatikan sebelum rolling turbin, kita cek kualitas air dan uap. Perbedaan temperatur upper dan lower kurang lebih 50 derajat Celcius. Pastikan turbin TSI sudah terreset. Klik run di layar HMI, kemudian set RPM 3000. Pastikan terminggir terlepas secara auto, lakukan rub check pada RPM 500. Untuk critical speed turbin di PLTU Bangka berada di RPM 1786. Dan pada putaran turbin di 2800 RPM, putaran turbin sudah diambil alih oleh sistem gubernur. Setelah speed turbin sudah mencapai 3000 RPM, kemudian kita laksanakan proses sinkron. Untuk syarat sinkron yaitu tegangan harus sama, frekuensi harus sama, dan sudut fasa harus sama. Dalam video ini kita dapat melihat perbedaan tegangan, frekuensi, dan fase antara generator dan jaringan. Apabila syarat sinkron sudah terpenuhi, klik otomatis sinkron di HMI, posisikan close CB generator, naikkan load ke 3 mega untuk menghindari generator reverse power, lalu naikkan load kembali menyesuaikan jaringan. Yang terakhir, untuk pelaporan, segala aktivitas operasi ditulis di dalam logbook. Dan untuk parameter operasi dituliskan di dalam logsheet. Sekian video dari saya, dan selama pelaksanaan uji kom ini saya didampingi oleh beliau selaku SPP saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Salam siap. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.